Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk menyadari jenis karakter kami, watak sifat-sifat kami yang menjadi hambatan bagi kami untuk mengenal Engkau. Hambatan bagi kami untuk menghayati keutamaan-keutamaan yang Kau inginkan bagi kami. Kami mau belajar dari orang-orang di sekitar kami dari kitab suci, sehingga kami membentuk karakter yang baik bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, salah satu keuntungan dari kita membaca dan merenungkan kitab suci adalah kita belajar dari karakter tokoh-tokoh dalam kitab suci, terutama Yesus, Maria, dan para kudus lainnya, dan nabi-nabi juga. Nah, hari ini kita disajikan suatu kisah tentang Herodes, ya, Antipas, bersama istrinya yang baru Herodias dan anaknya Salome. Dalam peristiwa itu kita melihat bagaimana Herodes terpengaruh oleh godaan makanan, kesenangan, nafsu, sehingga akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal ketika pesta ulang tahun sang raja. Apa yang menarik bagi kita? Mari kita lihat sebentar beberapa karakter yang membuat kita berpikir lebih dalam lagi. Jadi Herodes ini adalah seorang raja yang pada waktu itu berulang tahun, yang mengambil istri saudaranya, ya, yang bernama Herodias. Jadi istri Herodias ini adalah istri dari saudara Herodes sendiri, ya. Nah, dia punya anak bernama Salome. Ketika sedang ulang tahun itulah Salome menari-nari dan sehingga memikat raja, ya. Dan raja berjanji bahwa sebagian dari kerajaannya akan diberikan, ya, karena bagusnya tarian itu mungkin. Tetapi ternyata Herodias berpikir lain. Dia tidak menginginkan kekuasaan atau wilayah, tetapi dia menginginkan kepala dari Yohanes Pembaptis yang telah mengecam raja karena perlakuannya yang mengambil istri saudaranya itu. Dan ketika pesta itulah maka kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletakkan di sebuah talam, ya, disajikan atau diperlihatkan kepada pesta yang sedang ada di tempat itu. Saudara, apa yang bisa kita renungkan? Sekali lagi, ini karakter, ini sifat, watak, ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dalam diri Herodes adalah orang yang mudah dikuasai oleh nafsunya, nafsu kedagingannya, nafsu cabulnya, nafsu kuasanya, nafsu serakahnya dengan pesta itu. Dan juga kita melihat dalam diri Herodias yang menginginkan harta, menginginkan kekuasaan, dengan bersedia dinikahi oleh Herodes meskipun dia adalah istri dari saudaranya raja. Kemudian juga si kecil ini Salome yang kemudian menari dan memikat sang raja sehingga sedemikian rupa, dan mungkin dia konspirasi dengan ibunya untuk menyenangkan hati raja, dan itulah yang kemudian terjadi. Nah, disitulah kemudian kita melihat bagaimana konteks seperti itulah kita bisa melihat bahwa harga seorang martir, seorang nabi, seorang rasul adalah kematian, bahkan kematian yang tragis sekalipun. Maka Yohanes Pembaptis mati tragis karena berani membela kebenaran dan menyatakan keadilan kepada orang-orang yang tak layak untuk itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kemudian harus kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu kita membentuk pribadi kita untuk memiliki karakter ilahi, ya, memiliki keutamaan-keutamaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah saya kira yang perlu kita renungkan. Jadi tujuan hidup kita bukan hanya bahwa kita berdoa, tujuan hidup kita bukan hanya bahwa kita melakukan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berkeutamaan.
Sekali lagi, pribadi yang berkeutamaan, ya, bukan hanya sekedar kita menjalankan kehidupan agama, tetapi sungguh-sungguh pribadi yang berkeutamaan, ya. Pribadi yang telah mengalahkan dorongan-dorongan asali manusia, dorongan-dorongan nafsu. Boleh kita katakan ada 7 dosa yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Itu apa? Dosa kesombongan, dosa kemalasan, dosa kecabulan, dosa serakah, dosa iri, ya, dosa sombong, dosa kemalasan. Jadi itu semua adalah yang ada di dalam kemanusiaan kita, ya. Jadi karakter itu ada dalam diri kita dan kita berjuang untuk terus-menerus. Maka hidup rohani kita, hidup doa kita harus dengan sendirinya juga belajar untuk mengatasi, mengolah, dan tanda petik selesai dengan problem-problem yang mengikat kita dalam dorongan-dorongan tersebut. Jadi perjalanan hidup kita sebagai manusia, sebagai hidup rohani tidak pernah selesai, ya. Sampai mati pun kita memiliki kecenderungan untuk sombong, untuk angkuh, untuk arogan, atau bosi, atau merasa diri paling hebat, paling benar. Kita merasa iri, dengki kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Kemudian kita merasa malas untuk berdoa, malas untuk ke gereja, malas untuk baca kitab suci, ya. Malas melakukan pekerjaan-pekerjaan, mau cari senangnya sendiri, mau cari enaknya sendiri. Kita juga bisa saja mudah marah, ya, kalau kita dikritik, ya, dihina atau diejek. Kita juga mudah campur, ya, pikiran-pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita, ya. Kemudian kita juga bisa serakah gitu, ya, serakah dengan makanan, dengan kenikmatan, ya. Tidak mudah untuk mengatasi kesenangan mulut, ya, dan panca indera kita dengan mata, dengan mendengarkan. Itu semua adalah godaan-godaan yang melekat dalam kemanusiaan kita. Maka saudaraku terkasih, apa yang kemudian diberikan Tuhan kepada kita secara batini, secara mendasar, yaitu yang kita sebut dengan hati nurani. Ya, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dari hidup itu kita lakukan yang baik. Ya, ketika ada dorongan-dorongan yang tidak baik, kita mencoba untuk melakukan yang baik. Apapun juga hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, semoga lewat contoh Herodes, lewat contoh Yohanes Pembaptis, lewat contoh Herodias dan Salome, kita juga melihat siapakah kita. Ya, kita punya dorongan-dorongan itu ada semua dalam diri kita, tak terkecuali Anda dan saya, kita semua. Tetapi saudaraku terkasih, semoga dengan contoh ini kita diajak untuk merenungkan, melihat diri kita masing-masing, dan kita selesai dengan masalah itu. Ketika kita belum selesai dengan masalah itu, maka kita terus mencari dengan berbagai macam cara, entah jelas-jelas nampak atau terselubung. Nah, seringkali saudaraku terkasih, kita mengalami bahwa penderitaan, salib, masalah itu seringkali justru untuk memurnikan hidup kita. Ketika kita digoda untuk marah, ketika digoda untuk benci, ketika digoda untuk dendam, nah itu semua ada dalam diri kita. Maka kita dipanggil untuk menyelesaikan dorongan-dorongan yang masih melekat dalam diri kita. Sekali lagi, semoga lewat Herodes, lewat Yohanes Pembaptis, lewat Herodias, terlebih lihat Yesus. Dan kalau kita setiap hari membaca kitab suci, Yesus menunjukkan kepada kita keutamaan-keutamaan yang harus dimiliki oleh kita. Yaitu, tetapi juga kita harus membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan itu. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita semua belajar dari pengalaman tersebut. Terpujilah nama Yesus. Mari kita sampai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.